Abdo telah menggigit, ya Abu sedang menggigit. Abdon menggigit. Adon Ma'dudun Abdo gigitlah. La ta'abdo jangan menggigit. Ya, ma'adun waktu tempat menggigit. Ya. Ada 3 contoh yang lain di bina mudhoaf ini. Ada syamma artinya mencium, mencium apa nih? Bau. Apa masdarnya kemarin? Syamman. Syahha ya syahhu masdarnya syuhan. Massa ya massu masdarnya massan. Baik, baris paling depan persiapan syamma. Baris kedua syahha, baris paling belakang nomor 3 massa. Silakan dipersiapkan. Tasrif dari syamma, syahha dan massa. Siap? Yuk, paling depan. Syamma. Ya, belakangnya ya. Syahha. Syuhan, masdarnya syuhan. Ya, ulangi. Nah, terakhir massa, silakan. Enggak pakai mi. Ya. Kayaknya ma saja, enggak pakai mi. Ya, sekarang bina misal wawi. Contohnya di sini wajila. Ya, wajila yaujalu. Ya, di sini wawunya enggak hilang ya. Wawunya enggak hilang. Bina misal wawi yang hilang di bab 2, terus bab 3, bab 4. Ya. Bab 5, bab 6, bab 3 ya. Bab 3 hilang. Bab 5 sama bab 6 utuh wawunya. Ya. Bab 6 enggak ada ya, bina misal wawi enggak ada. Adanya misal ya'i. Ya. Ada apa? Wajuha ya. Wajuha yaujuhu. Ya ada. Wajuha yaujuhu sama yasura yamuna yamunu itu ya. Ya, ada berarti bab 6 wawunya utuh, ya. Bab 6 utuh. Wajuha yaujuhu. Ya. Bab 6 ada juga bina misal wawi dan misal ya'i. Jadi yang dibuang di bab 2, kemudian bab 3 wadho'a. Ya, bab 3 wadho'a, kemudian di bab 4 itu warisa. Ya. Warisa yarithu atau wamiko ya yamiku itu hilang. Selain itu utuh. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu di mudhari'nya. Mudhari'nya itu ainnya kan kasroh, ya kan. Ketika ainnya enggak kasroh, maka utuh wawunya. Wajila yau ja, kan ja toh, bukan ji toh. Seandainya yau jilu itu hilang, ya jilu gitu. Mungkin ada pertanyaan bab 3. Bab 3 wadho'a yaudho'u itu toh. Wadho'a yaudho'u kok jadi yadho'u? Itu ada
ulama yang menjelaskan itu aslinya itu wadoa yadiu itu aslinya. Terus secara pemakaian yadou. Sehingga wawunya hilang. Alasannya gitu. Ya kan? Karena kalau enggak yadou itu kan juga sama dengan yau jalu ini kan? Sama-sama fathah kan? Yau dou, yau jalu kan sama dah. Kenapa yang ketika yau dou wawunya hilang, ketika yau jalu wawunya enggak hilang gitu loh. Nah itu dijelaskan bahwa yau dou itu asalnya yau diu. Ya kan yau diu. Sehingga apa? Itu wawunya hilang. Ya, ala kulli hal yang penting dihafalkan seperti itu. Ya. Ala kulli hal seperti itu. Naam. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ijal. Nah, ijal. Ini perubahan apa yang terjadi? Ijal wawu menjadi ya aslinya iujal. Ya, aslinya iujal. Ya, iujal. Karena apa? Jatuh setelah kasroh maka wawu diganti ya. Iujal la taujal. Nah, kembali ke wawu lagi karena sebelumnya tidaklah kasroh. Ijal la taujal mau jilun. Mungkin ada pertanyaan, lah ini wazannya maf'alun kok di sini mau jilun? Siapa yang jawab? Wazannya paling atas maf'alun. Di sini kok mau jilun, maf'ilun. Apakah salah ketik atau gimana itu? Yuk. Kenapa, Pak Margit? Apa ikhwah? Ya antum kembali ke pelajaran isim zaman isim makan gitu. Isim zaman isim makan. Kan cuma ada dua wazan, maf'alun sama maf'ilun. Kapan maf'alun? Satu, mudhari'nya yaf'ulu sama yaf'alu. Dua, fi'il madhinya mu'tal akhir. Kapan maf'ilu? Mudhari'nya yaf'ilu. Dua, huruf awalnya huruf ilat atau bina misal. Misal pun misal apa? Misal wawi. Kalau iya enggak. Buktinya itu bawahnya itu apa? Mai bisun apa mai basun? Mai bas lah, maf'alun lah. Ya enggak? Ya. Misal pun misal wawi. Ketika misal wawi di semua bab nanti maf'ilun. Ya. Jadi di semua bab maf'ilun. Misal wawi. Berarti termasuk apa nanti? Wajuha bab 6. Itu nanti apa? Mau jihun, bukan mau jahun, tapi apa? Mau jihun. Ya, kita tasrif dulu bersama-sama. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ijalla taujal maujilun. Yuk sama-sama. Sekali lagi. Ya. Sekarang ya Pak, perhatikan contoh-contohnya. Ada 4 contoh yang lain. Pertama wari'a, kedua wasina, waji'a dan wahima. Bahas sekarang dicari masdarnya. Bersama-sama dicari semua. Wari'a, wasina, waji'a dan wahima. Silakan dicari masdarnya.
Atau ada yang sudah nyari? Warok itu artinya warok. Apa? Hati-hati. Apa maksudnya hati-hati? Kalau jalan pelan-pelan gitu. Warok itu meninggalkan perkara yang membahayakan akhirat. Warok. Meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan kehidupan akhirat. Bedanya apa dengan zuhud? Kalau zuhud apa? Zuhud meninggalkan perkara yang gak manfaat di akhirat. Beda atau sama itu? Meninggalkan perkara yang membahayakan sama meninggalkan perkara yang gak manfaat. Sama atau beda? Ya, dicari dulu masdarnya. Salim, wari'ah ketemu apa? Belum? Apa susah apa gimana? Lah itu? Di kantor. Tidak boleh di download kamus gitu, tidak boleh. Oh gitu. Ya. Pak Bambang apa wari'ah Pak Bambang? Apa? Wur'an. Fu'lan, wur'an. Waro'an. Wuru'atan. War'atan. Insyaallah ya. Wur'an, waro'an, wuru'atan sama war'atan. Kita ambil apa? Waro'an saja ya, sama dengan wajalan. Waro'an ketika nasrif nanti kita sepakati waro'an, tapi ditulis semua bagus supaya nanti tidak buka-buka kamus. Ya. Wur'an, waro'an, wuru'atan, war'atan. Terus wasina apa Pak Sugeng? Wasanan. Terus sudah satu tak? Baru ketemu satu. Ada yang lain? Sinatan apalagi? Sunatan masuk nggak? Sunatan nggak masuk ya? Nggak pakai masalah. Sinatan seperti dalam ayat apa itu? La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Apa sinatun itu? Ngantuk. Wala naumun dan juga tidur. La ta'khudhuhu. Allah itu tidak apa? La ta'khudhuhu tidaklah ada pada diri Allah itu sinatun. Apa sinatun? Sifat ngantuk wala naum dan sifat tidur. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Sifat ngantuk dan tidur bagi Allah itu sifat tercela. Kalau bagi kita sifat sempurna. Asal rapokean. Asal sesuai porsinya. Tapi kalau asal duduk ngantuk itu penyakit itu. Ada yang naik motor aja ngantuk itu kan repot. Sinatun la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kita ambil yang beda. Sinatun ya, sinatan. Wasina yasinu
sinatan. Nanti ketika nasrif disepakati sinatan. Ada masdar yang lain? Wasina yasinu wasanan, sinatan terus wasnatan, nah terus apa? Itu istaf'ala. Kan istaf'ala, istausana. Baik, terus waji'a sakit, waji'a yauja'u. Mas Iqbal. Apa? Ketemu apa saja? Satu? Waja'an, apa lagi? Satu toh. Apa lagi? Mas Nurkolis, ada lagi nggak? Waja'an. Cuma satu. Mas Rian? Satu aja. Ada yang ketemu lebih dari satu? Satu ya, waja'an. Wajah. Bisa mata rojulun, bisa babi wajain yusibuhu. Apa artinya? Mata rojulun bisa babi wajain yusibuhu. Apa? Ada seorang lelaki yang meninggal disebabkan sakit yang menempa di dirinya. Ya. Terus wahima yauhamu. Apa Mas Abdul Honi? Wahman. Wahm. Apalagi? Satu tak? Wahaman, apalagi? Wahmun sama Wahman tunggal itu. Iya, itu saudara kandung. Cuman beda aja, mun sama man. Wahmun, Wahman sama. Itu nahwu saja dari sisi nahwu. Ya. Jadi warok apa warok? Makna warok meninggalkan perkara yang membahayakan akhirat. Contohnya apa? Perkara yang haram. Ya tak? Dan perkara syubhat. Ya enggak? Ya, perkara yang haram dan perkara yang belum jelas. Kenapa? Karena perkara yang belum jelas itu dekat kepada haram. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ala wa inna likulli malikin hima. Ana ala inna himallahi maharimuhu. Itu tak? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Hadis keberapa? Arba'in? Berapa? Keenam. Ya tak? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra alidini wa barang siapa yang menahan diri tidak terjerumus kepada perkara syubhat, dia sudah menjaga diri dan kehormatan dirinya, agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus pada perkara syubhat tidak jelas, waqa'a fil haram. Gitu? Sungguh dia terjerumus pada perkara yang haram. Berarti dohirnya di situ apa menunjukkan? Perkara syubhat itu hukumnya haram. Karena apa? Halal jelas gitu. Berarti ini perintah supaya kita itu apa? Mengambil yang halal saja gitu. Jadi kalau belum jelas halal, tinggalkan. Karena ini termasuk bagian syubhat dan syubhat itu apa? Haram. Nah, orang yang warok meninggalkan itu. Ya kan? Orang yang warok itu orang yang bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ya, kalau kita sudah warok belum? Masih banyak ya kita langgar. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan kehidupan akhirat. Apa itu? Perkara yang haram dan syubhat. Tinggalkan semua. Warok. Makanya kalau di dalam kita membaca biografi ulama misalnya, beliau adalah seorang yang warok, berarti apa? Ya, beliau itu pokoknya perkara haram semuanya ditinggalkan, kecil maupun yang besar, nampak atau yang enggak nampak. Itu namanya warok.
Nah, kalau zuhud, apa zuhud? Meninggalkan perkara yang enggak manfaat. Tinggi mana derajatnya zuhud sama warok? Tinggi mana derajatnya? Zuhud. Kalau zuhud pasti dia warok. Yang enggak manfaat aja ditinggalkan, apalagi yang haram gitu loh. Artinya apa? Orang zuhud itu mesti mikirnya apa? Bagaimana semua kegiatannya itu berpahala. Itu orang zuhud. Ya kan? Apalagi kok haram ya kan, yang mubah aja kalau apa kira-kira nggak datangkan pahala, nggak dia kerjakan, itu orang zuhud. Jadi dia itu mengerjakannya yang pokoknya mendatangkan pahala. Apa saja yang mendatangkan pahala kan dia usahakan, dia kerjakan. Atau kegiatan dia itu diusahakan bagaimana mendatangkan pahala. Contohnya main bola misalnya. Main bola ini bagaimana supaya mendatangkan pahala itu. Bagaimana Pak? Niat dia sehat. Tapi kalau cuma main bolanya setahun sekali biasanya nggak sehat loh. Berarti malah jarum kabeh. Apa misalnya? Ya misalnya silaturahmi ya kan, persahabatan dengan teman-teman itu kan. Menjalin ukhuwah Islamiyah itu. Kalau seperti itu niatnya, nanti bal-balane ya nyantai, ora kok terus ngasak bal-balane kan gitu. Karena niatnya ibadah, cari pahala. Ya kan? Niatnya ibadah cari pahala, nggak mungkin gontok-gontokan gitu kan. Gitu. Nah, kayak gitu karena niatnya cari pahala. Kalau nonton bola niatnya biar dapat pahala. Saya tuh mikir caranya piye gini ganjaran itu orang ketemu itu. Nek lihat loh. Hah? Ya, itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud seperti itu. Jadi tinggi mana antara warok dan zuhud? Tinggi zuhud. Ya. Jadi ulama yang warok zuhud. Kalau zuhud mesti warok. Kalau warok belum tentu zuhud. Jadi orang warok ini meninggalkan yang semua yang haram dan apa itu? Dan subhat. Tapi kadang-kadang untuk perkara yang mubah masih dia kerjakan gitu loh. Yang penting enggak dosa. Ya toh, yang penting enggak dosa, enggak ada pahalanya enggak apa-apa gitu. Kan cuman enggak ada pahalanya tapi enggak dosa kan? Itu mubah namanya. Itu orang warok. Ya orang warok itu dia masih mengerjakan perkara yang mubah biasa gitu. Tapi kalau zuhud, bagaimana yang mubah ini bisa berpahala? Itu orang zuhud. Jadi levelnya berarti tinggi zuhud. Yang kedua, wasina, ini jelas toh wasina itu? Mengantuk. Apa mengantuk? Paham toh? Jadi ini adalah pengertian yang apa? Lebih mudah daripada sekedar didefinisikan. Kalau didefinisikan malah apa? Malah susah. Ngantuk adalah suatu keadaan di mana seseorang itu antara sadar dan tidak sadar, antara ada dan tiada. Nah, tapi kondisinya dia itu masih duduk ya itu. Nek ngletak wis bablas ya. Kan susah itu definisikan, kan susah itu. Ya ngantuk itu aja kan. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Tapi masih ada itu. Tapi nek sama sekali nggak sadar seperti duduk namanya tidur itu. Ayo tasrif. Nggak bunyi-bunyi kan. Ternyata khusyuk sekali ya itu tidur. Ya kan, kalau ngantuk itu biasanya masih apa? Ya baina antara sadar dan tidak sadar itu kan. Ya. Itu ngantuk. Terus wajia sakit, wahima keliru. Maksudnya keliru di sini gimana? Kan ada salah, ada keliru. Bedanya apa? Kan ada khoti'ah, ada wahima. Bedanya apa? Wahem. Ada yang pernah membaca kitabnya Syekh Utsaimin Syarah Ushulul Tsalatsah? Syarah Ushulul Tsalatsah di bagian awal. Itu beliau mendefinisikan tentang apa? Maratibul idrok. Tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia. Pertama ilmu. Kedua
jahil. Ketiga syak. Keempat don. Kelima wahm. Nah. Apanya? Salah duga. Maksudnya gimana salah duga itu? Khoti'ah itu juga keliru sama. Jadi orang berbuat salah nggak sengaja itu khoti'ah. Ya kan? Orang berbuat salah karena ada unsur tidak sengaja itu khoti'ah dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalau sengaja itu amadan itu sengaja itu ada sendiri. Nah, di sini wahima itu orang yang salah. Ya. Jadi waham itu gini loh. Wahmun maksudnya kan waham lah. Jadi kalau ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi fawa ilmu, mengenal atau tahu sesuatu sesuai dengan realita, itu namanya ilmu. Ini namanya siapa nih? Pak Bambang, itu namanya ilmu. Ini siapa namanya? Mas Deni, itu namanya ilmu. Jadi tahu sesuatu sesuai dengan realita. Apa ini? Bisa menjawab botol ya betul, air ya betul gitu kan. Air minum. Atau botol yang berisi air minum komplit toh. Itu namanya ilmu. Apa ini? Masker, ilmu. Jadi ma'rifatu syai' ala ma huwa ala itu ilmu. Yang kedua jahil. Apa jahil? Jahil tidak tahu. Dan jahil itu ada dua, jahil basit dan jahil murokab. Apa jahil basit? Enggak tahu, pokoknya enggak tahu. HP ini merek apa? Enggak tahu. Nah, itu dah. Namanya jahilul basit. HP ini merek apa? Vivo. Salah, karena mereknya Xiaomi itu dah. Itu namanya apa? Jahil murokab. Apa? Karena merasa tahu tetapi salah itu loh. Ya enggak? Merasa tahu tetapi salah itu namanya murokab. Apa? Duduk kuadrat. Ya kan? Dan dari sisi efek bagaimana? Bahaya yang murokab. Ya kan? Ditanya hukum, dia sebenarnya belum tahu jawab, ternyata salah. Ini bisa sesat dan menyesatkan. Kalau bilang nggak tahu, ya sudah cukup. Ya kan? Itu namanya ada jahil basit, ada jahil murokab. Kemudian yang ketiga syak. Syak itu apa? Tahu sama ndaknya sama-sama. Kayaknya Xiaomi, dari jauh Xiaomi, tapi kok kayak bukan. Dan kok lah itu kayak ada huruf M-nya misalnya gitu kan. MI itu biasanya Xiaomi, tapi ada merek yang baru juga MI juga. Nah, berarti apa? Jadi indikasi benar sama indikasi salah itu baina-baina itu. Itu namanya syak, ragu-ragu. Ya lah? Ini siapa? Kayaknya Pak Bambang, tapi kok betul. Dia main lemu saiki kok guru. Misalnya gitu ya. Dia main lemu saiki kok guru. Nah, gitu kan, misalnya gitu kan. Zaman ketok tua sak ketok luwih tua. Nah, itu namanya apa? Syak gitu kan. Tapi kayak ya Pak Bambang ini. Nah, itu baina-baina, itu syak. Terus ada apa? Don itu apa? Mengira, tapi kemungkinan benernya lebih besar. Mengira tapi kemungkinan benernya lebih besar. Kalau waham, mengira tapi kemungkinan benernya kecil, banyak salahnya gitu loh. Itu waham. Jelas ya? Sehingga mudahnya ini terjemahkan apa? Keliru. Ya. Ini siapa nih? Pak Biantoro ini. Karena biasanya tempat duduknya Pak Biantoro ini kan. Kan ada indikasi benar juga toh. Biasanya apa? Duduknya di sini Pak Biantoro gitu toh. Ya enggak? Tapi ternyata bukan itu kan. Berarti kemungkinan benernya apa? Sedikit. Apa kemungkinan benernya? Biasanya duduknya di sini gitu kan Pak Biantoro misalnya gitu kan. Jadi dia menebaknya itu dari indikasi apa? Ada indikasi benar karena kebiasaan duduknya Pak Biantoro di sini misalnya gitu. Tapi setelah dicek,
Wah salah itu kan, berarti itu waham namanya, keliru. Jadi keliru tapi apa? Ada kemungkinan benar cuman kecil. Dia itu sudah eh, dalam melakukan perbuatan itu sudah mengacu kepada indikasi benar, cuman indikasinya itu apa? Kecil sekali. Dan kemungkinan besar apa? Kemungkinan salahnya itu besar. Itu namanya waham itu seperti itu. Ya, itu untuk menjelaskan makna ya supaya paham seperti itu. Tapi intinya ala kulli hal kita hafalkan tasrifnya karena ini pelajaran sorof. Pelajaran sorof. Tapi membahas makna ya harus memang seperti itu ya. Membahas makna. Bahlul bahasa apa itu? Bahlul bahasa apa dulu? Bahlul bahasa Arab. Nah itu digunakan untuk makna apa? Wah saya belum lihat di sinetronnya masalahnya. Ya kan? Saya belum lihat sinetronnya. Artinya istilah itu ditempatkan untuk apa gitu kan? Ya. Walau alam saya nggak tahu, Pak. Ya. Ya, kita tasrif dulu. Kita tasrif atau ini karena sudah ada 4 baris dibagi. Baris pertama wari'a, baris kedua wasina, baris ketiga waji'a, baris keempat wahima. Ya, wahima. Ya, persiapan 1 menit maksimal. Saya cari di kamus ada Pak, bahlul. Ada artinya badut ada, budu ada, tolol ada. Ya, tinggal mana yang pas. Pelawak juga ada. Yuk kelompok 1. Wari'ah mulai. Bagus. Kelompok 2, wasina silakan. Isan atau isin? Ya, isan karena if'al isan, bukan isin ya. Yang ketiga, yuk silakan waji'ah. Nah, terakhir wahima. Nah, selesai bab atau bina misal wawi. Sekarang masuk misal ya'i. Contohnya di sini ya bisa. Ya bisa itu apa artinya? Telah kering. Ya, telah kering. Ya.
Ya bisa mudhari'nya yaibasu, masdarnya ya besan, ya bison, maibusun, ibas, lataibas, maibasun. Wajila takut. Wajila artinya takut. Ya. Dalam apa itu? Innamal mu'minuna apa? Innamal mu'minuna masjidat. Yang itu ada wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Coba bagaimana ayatnya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak, innamal mu'minuna ininya gitu toh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada kata wajilat tadi situ? Ya. Wajilat, takutlah, bergetarlah hati mereka. Ya, wajilat. Terus sekarang ya bisa yaibasu, ya besan ini utuh ya, tidak ada perubahan sama sekali. Seperti fa'ila yaf'alu, enggak ada yang dirubah, enggak ada yang diganti. Kalau yang misal wawu tadi hanya berubah pada apa? Fi'il amr saja, bedanya itu. Baik, langsung kita tasrif, ya bisa, mulai. Ya bisa, sekali lagi. Ya, contoh yang lain di situ ada 3, ya tidak banyak ini. Pertama ya Isa, putus asa. Kemudian yang kedua yaqido, bangun. Maksudnya bangun ini biasanya bangun tidur itu ya, yaqido. Jadi bangun dari hilang kesadaran, bukan bangun dalam artian dari duduk terus bangun, bukan. Kalau dari duduk bangun itu biasanya koma, ya kan? Kalau ini bangun ini maksudnya bangun kembali sadar gitu loh. Ya, yaqdhah itu sadar, kembali sadar. Yakina, yakin. Dah bahasa kita. Baik, dicari masdarnya kelompok 1, baris paling depan siapkan tasrifnya ya Isa dan masdarnya. Baris kedua yaqidho, cari masdar dan siapkan tasrifnya. Baris 3 dan seterusnya sampai belakang yakina, cari masdar dan siapkan tasrifnya. Silakan. Yakinun.
Nah, kelompok 1. Apa masdarnya ya Isa? Yaksan. Sepakat yaksan? Ya, yaksan. Yaqido? Yaqadon. Ya, yaqadon. Yakina? Yakonan apa yaknan? Yakonan. Pakai qaf ya, qafnya fathah. Atau itu aja ya. Terus sifat musyabahnya yakinun atau yakinun? Yakinun. Yakin. Berarti fa'ilun. Yakinun. Yakina yaqonu, yakonan, yakinun. Itu ya, yakinun. Baik, as-saful awal, baris pertama silakan tasrif ya Isa. Ya, silakan. Ayo mulai sama-sama. Ya, la tai'as apa artinya? Jangan putus asa. La tai'as min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Terus yaqido silakan. Baris kedua. Mai. Ulangi yang kompak, pelan-pelan saja, enggak apa-apa. Kompak. Mulai. Yaqido, yaiqadu, yaqadon, yaqidun, maiqudun, iqad, la taiqad, maiqadun. Ya, pelan-pelan aja, yang penting betul. Terus paling belakang yuk, silakan. Ya, baris 34. Yakina, yaiqonu, yakonan, yakinun. Yuk, mulai. Apa artinya iqon? Yakinlah. Iqon biwa'dillah. Apa artinya? Yakinlah terhadap janjinya Allah. Ya. Beda, ancaman sama janji itu beda kalau dikaitkan dengan Allah. Kalau ancaman apa? Bisa diwujudkan, bisa tidak. Ya, kalau ancaman. Tapi kalau janji pasti. Karena sifat lawannya menepati janji apa? Ingkar. Ingkar janji adalah sifat yang tercela bagi Allah. Ya, sehingga itu sifat yang enggak ada pada dari Allah. Sehingga kalau Allah berjanji itu pasti. Tapi kalau Allah mengancam, bisa iya, bisa tidak, bisa dikerjakan, bisa tidak. Gitu. Baik, selesai bina misal ya'i, langsung ke ajwaf wawi. Apa yang dimaksud fi'il ajwaf wawi, Pak Sihana? Fi'il ajwaf wawi adalah ya itu tinggal lihat contohnya saja kan harusnya paham. Ajwaf wawi. Apa itu fi'il ajwaf? Lihat contohnya. Apa ikhwah? Fi'il yang mu'tal pada ain. Contohnya kan khofa itu lah. Khofa itu ada 3 huruf. Fa'ala. Yang tengah hurufnya alif. Alif itu huruf ilah, yaitu mu'tal pada ain. Khofa, fa-nya kho, ainnya alif, lamnya fa. Gitu. Di situ berarti apa? Di situ berarti dia bina ajwaf, mu'tal ain. Ya, mu'tal ain. Ya. Terus kenapa ajwafnya wawi? Padahal di situ hurufnya alif. Nah, berarti alif di sini gantian wawu. Gantian wawu. Itu dibuktikan dari apa? Masdar. Masdarnya apa? Khaufan. Khaufan. Ya dah?
fa'lan, khaufan. Nah, berarti ainnya huruf waw. Berarti khofa ini aslinya apa? Khawafa. Khawafa atau khawifa? Khawifa karena wazannya fa'ila. Ya, khawifa, fa'ila. Nah, itu aslinya. Itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Nanti ketika tasrif lohwi beda. Qala yaqulu ketika ana jadi qultu. Khafa yakhafu jadi khiftu. Beda. Gitu. Jadi ketika khafa, khiftu, qala, qultu. Gitu jadinya beda. Ya. Terus khaufan. Kalau yakhafu ini aslinya apa? Yakhafu. Ayo, yakhafu aslinya fa'ila yaf'alu khawifa yakhwafu. Ya dah? Berarti ada berapa perubahan? 2. 1 wawu diganti alif. 2 pindah harokat. Kha itu asalnya sukun jadi fathah, ya dah? Ada 2 perubahan. Harokatnya apa itu? Wawu diberikan kha, kemudian wawu diganti alif. Ya, menjadi yakhafu. Khafa yakhafu khaufan. Isim fa'ilnya khaifun. Hamzahnya hamzah apa berarti ini? Gantian wawu. Aslinya khawifun. Makhufun aslinya makhwufun. Ini seperti apa? Pada masunun sama tak? Masunun aslinya maswunun. Masih ingat keterangannya bagaimana? Dari maswunun menjadi masunun. Tukar menukar harokat dengan sebelumnya, terus ketemu 2 sukun, wawunya yang zaidah dibuang menjadi makhufun. Terus amarnya khof. Ada huruf yang dibuang, apa itu? Huruf alif. Kenapa dibuang alifnya? Ketemu 2 sukun. Ya tak? Karena fa-nya ini sukun. Berarti nanti ketika fa-nya enggak sukun, alifnya muncul kembali. Itu prinsip. Ya tak? Jadi ketika enggak ketemu 2 sukun, hurufnya yang dibuang tadi muncul kembali. Khaf, la takhaf, makhafun. Makhafun aslinya makhwafun. Ada berapa perubahan? 2. Seperti yakhafu tadi ya. Baik. Khafa yakhafu khaufan khaifun makhufun khaf la takhaf makhafun. Ya, sama-sama. Khafa yakhafu khaufan khaifun makhufun khaf la takhaf makhafun. Ya. Apa artinya khafa? Takut. Nah, cuman ini nanti juga melihat muta'adinya dengan huruf, ya, muta'adinya dengan huruf apa? Kalau khofa min artinya takut. Kalau khofa ala khawatir. Nah, khiftu alaika berarti apa? Saya mengkhawatirkanmu, bukan mentakut padamu. Nah, khiftu minka, aku takut padamu. Kenapa? Nek nyokot misalnya gitu kan. Nah, khiftu minka apa artinya? Saya takut padamu. Khiftu alaika, saya mengkhawatirkanmu. Nah, itu beda. Ya, jadi takut padamu, takut atasmu. Ada takut terhadap nasibmu gitu ya. Artinya apa? Mengkhawatirkanmu. Tapi makna aslinya adalah takut. Ya. Contoh yang lain ya, ikhwah. Ada 4 contoh. Kita langsung bagi biar cepat. Baris pertama nala, cari masdar dan siapkan tasrifnya. Baris kedua nama, silahkan tidur dicari. Silahkan mencari masdar dan tasrif dari tidur nama. Kemudian
Baris ketiga khola, menyangka, mengira. Baris keempat zala, hilang. Zala itu hilang. Kalau diawali ma jadi mazala, berarti apa artinya? Masih. Gitu kan? Tidak hilang gitu loh. Ma tidak, zala hilang, tidak hilang berarti masih. Maziltu fil fasli, saya masih di kelas. Maziltu fil bait. Aina antal an? Maziltu fil bait. Apa artinya maziltu fil bait? Saya masih di rumah nih. Gitu. Kalau zala hilang, habis. Mazala tidak habis, tidak hilang, berarti apa? Masih. Atau senantiasa atau selalu. Ya, apa masdarnya nala, Mas Salim? Naulan, nailan. Berarti aslinya naulan karena ajwaf wawi. Terus supaya ringan menjadi nailan, itu lebih ringan. Ya kita pakai nailan. Nalayanalu nailan. Tapi masdarnya yang aslinya naulan karena ajwaf ya'i. Berarti ya di situ gantian wawu. Nailan itu aslinya naulan. Ya kan? Cuman itu lebih berat pengucapannya. Naulan itu lebih berat daripada nailan. Ya, walaupun sebenarnya juga enggak ya. Enggak, seperti sauman, enggak apa-apa toh? Nah, biasa. Saunan kan ada juga toh. Sauman, khaufan enggak sikol juga. Cuman ada pemakaian nailan itu ada. Tapi aslinya apa? Naulan. Kita pakai nailan. Itu yang ada. Ada naulan, dia justru masdar aslinya. Naulan, khaufan. Cuman yang sering dipakai itu nail. Ya kan? Kita sering mendengar dan membaca itu nail. Ada kitab namanya Nailul Arab. Nah, itu membahas tentang masalah apa? Adab menuntut ilmu. Ya. Ada Nailul Autor. Nah, gitu. Nailul Zaujah, mendapatkan istri. Terus nama apa masdarnya? Nauman, gampang tak itu? Nauman. Yang lain? Niam. Gitu? Ada tak niam dalam Quran itu ada tak? Ada Mas? Atau dalam hadis itu? Itu loh intinya kalian sholat sementara manusia itu pada tidur. Wanasu niyam. Itu kan masdar itu. Ya kan? Sallu fil lail wa wanasu niyam gitu kan. Hadisnya itu hadis ya. Sallu fil lail wa wanasu niyam, hadis. Sholatlah di waktu malam sementara ketika itu kebanyakan orang pada tidur. Niam itu kan masdar dari naum. Ya kan? Seperti saum juga bisa masdarnya apa? Siam. Naum, niam. Kita ambil naum aja, naum. As-salatu khairum minan naum. Ya. Nauman. Terus khala ya khalu. Khaulan atau khailan? Khaulan atau khailan? Ada khaulan, ada khailan. Kita ambil khailan. Ya, khoyalan juga ada, khoyalan. Kayalan itu loh. Khayal. Ya, khoyalan. Ya. Berkhayalan, menghayalkan berarti menyangka, mengira itu kan. Khoyalan. Kita ambil yang khailan. Terus berikutnya zala yazalu zawal. Zawalan, hilang, tergelincir. Zawalu syamsi berarti apa? Tergelincirnya matahari. Iya, zawal, ada alif.
zawalan. Nala yanalu nailan, nama yanamu nauman, khala yakhalu khailan, zala yazalu zawalan. Yuk tasrif baris pertama. Nala mulai. Nal atau nul atau nil, bedanya apa? Nil, nal, nul. Nil itu cuma dikit, banyak nul, nil, gitu. Ya, itu nil bahasa Jawa itu, mak nil. Nek oke, nul, ya kan? Kayak ndulit sambel itu loh, nil. Nek oke, nul. Nek nal bahasa Arab apa? Dapatkanlah. Terus nama silakan. Ya, manam apa artinya manam? Waktu, tempat tidur. Ya, maka apa? Fi manam. Ya. Ini ra'aitu fil manam. Saya melihat di mimpi. Maksudnya apa? Itu waktu dan tempat tidur. Ya, mimpi. Terus berikutnya khola silakan. Ya. Terus terakhir zala. Yuk paling belakang. Nah, selesai ajwaf wawi, masuk bina nakis. Apa yang dimaksud fi'il nakis, Mas Abdul Honi? Bagus, San. Fi'il mu'tal pada apa? Pada lamnya. Nah, sini nakis khosyah, berarti ini ada titiknya ya. Di tempat antum ada titiknya enggak? Dikasih itu. Kalau enggak ada titiknya kan alif itu. Ya dah. Diberi titik 2, di atas atau di bawah? Di bawah ya dah. Khosyah. Ya, tapi tanpa titik pun ya bisa baca. Zaman dulu enggak ada titik sama sekali semuanya ini. Tapi orang zaman dulu enggak ada titik, enggak ada harokat bisa baca khosyah gitu. Ya dah, zaman dulu gitu. Itu tanpa titik, tanpa harokat bisa baca khosyah. Ya. Zaman dulu loh. Kalau zaman kita sekarang enggak susah ya, susah. Ada titiknya aja susah. Ada harokatnya mumet. Bacanya salah-salah. Ya. Ya. Karena kalau enggak ada titik itu kan bisa kho, bisa ha. Enggak ada titik 3 pada sin itu bisa sa, bisa sya ya. Tapi orang dulu bisa khosyia itu bisa. Ya. Khosyia bukan hasia tapi khosyia. Dzalika liman khosyiya rabbah. Apa artinya khosyiya berarti? Itu adalah untuk orang yang khosyiya rabbah. Takut terhadap Rabbnya. Bedanya apa khofa sama khosyiya? Kalau khosyiya itu takut yang disertai apa? Pengagungan terhadap yang ditakuti. Ya. Disertai pengagungan. Dan biasanya apa? Disertai ilmu terhadap yang ditakuti. Nah, khosyiyah aslinya apa? Khosyiyah ini aslinya apa? Aslinya apa ini Mas Denny? Khosyiyah aslinya apa? Ya khosyiyah itu. Khosyiyah sudah asli toh?
fa'ila khosiyah. Wah, asli berarti kan? Lah, boleh enggak? Cuma tanya kan boleh toh? Boleh tanya aja. Ya. Khosiyah yaksha. Berarti yaksha aslinya yaksayu. Ya toh ya? Sayu. Berarti ya alif di situ gantian ya. Berarti situ gantian apa? Gantian ya. Alif gantian ya. Ya sayu. Terus yu-nya diganti alif menjadi yaksha. Ya, terus khosyatan. Ini asli ya. Fa'latan khosyatan. Khosyin aslinya khosyun. Isim maf'ul maksiyun aslinya maksuyun. Ini penjelasannya seperti apa ini? Masriyun. Dulu sudah kita jelaskan masriyun di murojaah kembali. Masriyun, maksiyun sama. Di situ berarti ada dua ya itu. Ya ta? Ada dua perubahan. Satu apa? Wawu berubah jadi ya. Dua shin itu asalnya domah toh menjadi kasroh. Asal kan mahsyuyun gitu toh. Syu toh aslinya jadi si. Nah, berarti berubah. Jadi syu menjadi si. Wawu menjadi ya. Itu perubahannya ada dua. Mahsyiyun ikhsya la taksya maksyan. Nah, maksyan asalnya maksayun. Maf'alun. Berarti alif gantian ya juga. Maka karena gantian ya itu tulisnya alif bengkok. Khosya yaksya khosyatan khosyin maksyiyun iksya la taksya maksyan. Yuk sama-sama. Khosya yaksya khosyatan khosyin maksyiyun iksya la taksya maksyan. Sekali lagi. Ya. Sekarang langsung ke bina lafif makrun karena itu hampir sama, cuman bedanya sedikit saja. Fa'ila, khosiyah, qawiyah, sama tak? Ya tak sama tak? Khosiyah, qawiyah, yaksha, yaqwa, sama tak? Yaksha, yaqwa, khosyatan, kuwatan, itu wajar di masdar beda-beda ya tak? Khosyin, nah di qawiyah, qawiyun, nah bedanya cuma ini. Apa? Ketika khosyin isim fa'il, qawiyun isim apa qawiyun? Sifat musyabbah bismil fa'il. Qawiyun itu aslinya apa? Qawiyun ya sama. Fa'ilun, qawiyun, cuman yaknya diidghamkan jadi satu. Fa'ilun, qawiyun. Nah, kalau khosyin itu fa'ilun, kalau qawiyun fa'ilun. Ya dah? Khosyin isim fa'il. Kalau qawiyun sifatun musyabbahatun. Makwiyun juga sama. Makwiyun, maksiyun sama. Iksya, iqwa sama. La taksya, la taqwa. Maksyan, makwan. Ya sama dah. Bedanya cuma di isim fa'il. Qawiya yaqwa quwatan qawiyun maqwiyun iqwa la taqwa maqwan. Yuk tasrif sama-sama. Qawiya yaqwa quwatan qawiyun maqwiyun iqwa la taqwa maqwan. Sekali lagi. Qawiya yaqwa quwatan qawiyun maqwiyun iqwa. Baik. Sekarang baris meja paling depan mencari masdar gonia dan gowia. Ya, gonia dan gowia. Terus yang kedua mencari nasia dan dawia. Baris nomor 3 bakia dan dawia. Paling belakang khosia dan tawia. Khosia sudah ada berarti tinggal tawiyah, satu kata aja.
Orangnya juga cuma separuh, cuma 3. Ya. Sekaligus dicari isim fa'ilnya apakah sifat musyabahah atau isim fa'il ya. Ya. Seperti gonia ini bukan gonin tapi apa nih? Goniyun. Nah, goniyun. Bukan gonin tapi nanti goniyun. Kalau gowia gowin, malah gowin, isim fa'il. Kalau gowia malah gowin, gowun gitu ada tuh, gowun. Ya. Fakana minal gowin gitu tuh, ada tuh, fakana minal gowin. Nah, rofaknya gowun, berarti itu isim fa'il, gowin. Gitu. Surat apa itu? Nah, dalam surat Al-A'raf 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal gowin. Ya, gowin ini berarti isim fa'il dah. Gowin, gowun. Goinnya panjang, sebenarnya isim fa'il. Ya, gonia apa masdarnya? Gunaan, apalagi? Ginan. Gina itu loh. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Kan ginan tulisannya ginan. Ghain nun alif bengkok, ginan. Bacanya kan gina. Ya dah? Gina. Ghaniya yakna gunaan tadi. Ada gunaan. Gonaan. Ya, ginan. Tapi masyhurnya apa? Ginan. Seperti hadis tadi. Terus isim fa'ilnya ghaniyun. Nah, bukan ghanin tapi apa? Ghaniyun. Ah, ghaniyun. Terus gawiya yaqwa apa masdarnya? Gawiya yaqwa gawayatan atau ghayyan, ada atau ghayyan, fasaufa yalqauna ghayyan dalam surat Maryam itu kan. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaus salat wattabaus syahawat. Ya, gitu kan? Fasaufa yalqauna
goyan. Gitu? Itu masdar gawiyah jadi goyan. Asalnya goyan, itu jadi goyan. Ada gowayatan juga ada. Giwayatan, gowayatan juga ada, giwayatan juga ada. Ya, disepakati mana? Nasrib? Sepakati mana? Yang pendek apa? Goyan. Terus kelompok 2, nasya. Nasyayansa. Nasyan atau nisyanan. Nisyanan ada, nasyan juga ada. Ambil nisyanan saja ya. Pakai nisyanan. Dawiyayatwa. Dawiyan. Ya, kalau enggak ketemu berarti isim fa'il pakainya ya. Berarti nanti apa? Dawin, nasya, nasin. Kelompok 3, bakiyayab ko. Bakoan, pakai hamzah, bakoan. Bakoan. Terus bakin, isim fa'ilnya apa? Bakin, bukan bakiyun tapi bakin. Dawiyaya dawa. Apa nomor 3? Dawan. Ya, dawan. Dawiyaya dawa, dawan. Terus dawin. Ya, bukan dawiyun tapi dawin. Kalau enggak ketemu langsung kembalikan ke isim fa'il saja. Dawin. Itu. Khosyah sudah, tawiyah, Mas Tamim. Tawan. Ya, tawan. Terus isim fa'ilnya kalau enggak ketemu berarti tawin. Ya. Kita masuk salat maghrib ikhwah, kita sampai di sini. Untuk PR-nya enggak ada PR tertulis. Antum hafalkan adha, wajila, ya bisa, khofa, khosyah dan qawiyah. Wis, itu wis apal wis mantep. Besok dicek hafalannya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 6. Dihafalkan. Jawan. Ya. Tawiyah, tawan. Ya mana? Goyan. Alifnya tegak. Dia kan alif nasab. Ya. PR-nya dulu dihafalkan tasrif adho sampai qawiyah. Adho sampai qawiyah. Ya. Karena yang target kita paling enggak yang di tabel ini hafal dah bagus. Ya dah. Itu dulu karena prinsip yang di tabel ini jadi induknya gitu loh. Kalau induknya enggak dapat, anaknya enggak dapat induknya, anaknya susah untuk dipegang. Kalau dapat induknya insya Allah anak-anaknya gampang dipegang. Itu. Syukur-syukur dapat induk dan anaknya, badine oke. Ya, sampai di sini ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Kita salat maghrib dulu.